Indonesia dimanapun juga, setiap pelosok, setiap desa ternyata sangat indah, beautiful. Kenapa? Selain diciptakan oleh Tuhan, ada orang-orang yang mempunyai visi untuk mengembangkan tempat itu. Salah satunya kita telah lihat tadi rumah Martha Tilaar. Ya. Bu Wulan, kalau kita ngelihat tadi ya, rumah, mungkin orang nggak tahu Gombong ya, tapi oleh karena rumah Martha Tilaar ini, Gombong tiba-tiba dikenal. Iya. Indonesia bahkan dunia ya. Amin. Apa sih sebenarnya visi misi rumah Martha Tilaar sendiri? Misi-misinya sih sebenarnya memberikan inspirasi kepada masyarakat. Ibu saya tuh punya keinginan bahwa saya ini berasal dari kota kecil Gombong yang tadi nggak ada orang tahu. Tapi saya bisa menjadi seorang yang bisa berdampak pada masyarakat secara internasional, bahkan di Indonesia bahkan internasional. So the key message is, siapapun Anda, apabila Anda tuh punya keinginan atau goals yang besar dan kerja keras, tekun, ulet, Anda bisa menjadi somebody yang bisa itu. Nah, jadi ibu saya tuh kepengen di usia lanjutnya itu memberikan inspirasi itu ke kota kelahirannya Gombong. Jadi misi-visi kita tuh kita menjadi wahana atau wadah untuk pemberdayaan masyarakat di kota Gombong, Kebumen dan sekitarnya untuk tadi bisa menjadi seseorang yang bisa memberikan dampak positif untuk pembangunan Indonesia. Wow. Gitu. Jadi kalau lihat tadi begitu banyak program ya dari rumah Martha Tilaar ini, bahkan bagaimana ekonomi daerah dibangkitkan. Ada program-program utama lagi nggak setelah 9 tahun ini? Ya, jadi memang kita fokus ke ekonomi kerakyatan, kemudian budaya untuk dilestarikan budaya, dan juga kita memperhatikan isu-isu lingkungan hidup juga. Jadi walaupun kita misalnya berbisnis, berusaha, tetap saja lingkungan hidup adalah bagian dari kehidupan kita. Jadi program-program yang ada, kita ada pendampingan untuk UMKM karena ibu saya kan seorang wira swasta. Jadi dia ingin menyemangati lah supaya banyak masyarakat Gombong menjadi wira swasta yang berhasil gitu. Nah, kemudian tentunya dalam pelestarian budaya tuh banyak sekali yang kita lakukan. Ada beberapa kegiatan tahunan seperti pengenalan budaya Imlek, karena kita adalah keturunan, jadi peranakan, jadi warga negara Indonesia tapi keturunan Chinese. Nah, di situ kita juga kepengen masyarakat tahu apa artinya, ya misalnya mulai dari Imlek atau dari Cap Gomeh gitu, itu kita kenali. Dan di situ kita bisa melihat banyak sekali ya ternyata orang-orang yang tertarik mengenal budaya ini, tapi mungkin tidak banyak yang mengadakan pengenalan budaya itu. Nah, tadi Jelajah Pusaka Gombong juga kita promosikan. Nah, salah satunya juga kita melakukan dokumentasi ekosistem Anyaman Pandan. Ini sebenarnya adalah Anyaman Pandan. Iya, karena di daerah Kebumen dan sekitarnya sangat terkenal dengan anyaman pandannya. Dan ini udah generation to generation. Tapi kalau orang Indonesia kan sulitnya tuh tidak pernah didokumentasikan prosesnya. Jadi kita membantu untuk mendokumentasikan gimana sih caranya tanaman pandan itu dari mulai tanamannya sampai menjadi anyamannya. Bahkan ternyata kita menemukan bahwa ada banyak motif-motifnya nih Pak. Wow. Kalau misalnya bisa dilihat. Sekali. Dan ini bisa dan motif-motif ini juga berkembang sesuai dengan perkembangan politik, keadaan politik di Indonesia. Jadi ada motif Ganevo pada waktu Jawa terus kemudian ya tentunya ada kayak beras wutah. Jadi kayak dari batik, motif batik juga ada tercermin di motif pandan. Dan itu kalau kita tidak dokumentasikan seperti ini, pasti ya akan habis juga kan. Jadi itu semua dilakukan dari komunitas Gombong sendiri ya Bu Wulan? Jadi kita memfasilitasi, kita lihat, kita do research, dan kita menulis buku ini dan kita terbitkan. Nah, kalau kita bisa lihat di belakang itu juga ada beberapa hasil anyaman pandan yang nanti kita juga, ya kita kepengen sih banyak hal yang kita mau lakukan lagi, mungkin bisa nanti kita dampingi untuk desainnya dan mungkin untuk pemasarannya, sehingga ya ibu-ibu itu bisa lebih sejahtera lagi kan kalau misalnya ada sustainable orders gitu loh. Kalau sekarang kan mereka by demand aja, dan sayangnya mereka hanya menjual lembaran pandan aja Pak. Jadi lembaran pandan itu nanti akan dijual ke Bali, ke Tasikmalaya, ke Jogja, sehingga nilai jualnya sangat rendah. Tapi kalau produk jadi kan akan menjadi ada added value untuk penjualan mereka gitu. Nah itu mungkin yang kita belum
kita mungkin akan lakukan ke depannya. Amazing. Bu Wulan, dari rumah Martha Tilaar Gombong, tadi kan didatengin dalam mimpi. Sekarang saya langsung to the point, siapa yang datangin untuk membuat ruang belajar daripada your own fathers, Alex Tilaar, seorang profesor, seorang edukator, seorang yang memberikan influence-nya dalam dunia pendidikan di Indonesia ini. Ya, bapak saya sendiri sih waktu hidup, dia bilang kan, kamu kan udah bikin tuh rumah Martha Tilaar, buatin dong buat saya gitu kan. Tapi waktu itu saya belum tahu bentuknya seperti apa, sampai akhirnya beliau tuh meninggal dunia gitu. Tapi sebenarnya dari hal yang sederhana sih, saya hanya ingin meneruskan jiwa berbagi aja dari bapak saya. Bapak saya tuh juga selalu membuka rumahnya, membuka koleksi bukunya ini yang ada di rumah tadinya, untuk para mahasiswanya, mahasiswa bimbingan beliau. Jadi dia bilang, pokoknya pakai aja, saya punya banyak buku di atas, kamu tinggal pakai buat disertasi kamu. So I think ya itu, do little things with great love. Kan bapak saya hanya bilang, oke, kamu boleh pakai buku saya, tapi itu dengan ketulusan hatinya gitu. Jadi saya pengen juga buku-buku ini ditinggalkan oleh beliau yang merupakan mungkin harta kecintaannya ya. Setelah ibu saya, dia suka banget sama buku karena kemanapun dia pergi pasti akan ke toko buku. Buku-buku ini tuh bisa bermanfaat bagi orang yang memang membutuhkan atau orang memang perlu dengan buku ini, gitu. Jadi tidak hilang atau tidak punah. Tapi tentu saja membuka library itu juga bukan harus ada hitung-hitungannya juga kan ya Pak ya. Kan library juga akhirnya di Indonesia minat baca juga masih terbatas. Kalau saya buka another library berarti hanya menambah saja yang sudah ada. Jadi yang berbeda di tempat ini adalah kita membuat hybrid kayak ruang belajar, kemudian co-working space. Ya ini quite unique ya, biasanya library ya library gitu ya. Kan? Co-working space, tapi saat buah kombinasi ini ide yang sangat cemerlang sih ya. Karena kepepet juga Pak, jadi cemerlang Pak. Gimana kok cerita kepepet? Ya karena harus mikir kan bagaimana ruang ini bisa self-sustain. Jadi kita kan jadi berpikir kan bagaimana ruang ini bisa menghidupi dirinya sendiri, yaitu dengan konsep-konsep tadi. So kalau ada di Jakarta atau khususnya di daerah Menteng ini, check it out this place, Ruang Belajar Alex Tilaar. Bukunya banyak, more than 10,000 itu ya, dan Anda bisa dapatkan tempat ini begitu nyaman sekali ya. Jadi kita langsung ketemu dengan Ibu Wulan sendiri sebagai pengelola ini ya. Bu Wulan, jadi apa sih kenangan yang Bu Wulan dapatkan dari seorang ayah yang seorang edukator sendiri? Kalau menurut saya, ayah saya ini memang sosok orang yang pribadi yang unik. Walaupun dia itu, dia sangat berpendidikan, sangat berwawasan luas, tapi dia punya kerendahan hati untuk mendukung 100% istrinya yang juga memang pursuing her dreams gitu. Di sini benar-benar kesetaraan gender itu terjadi gitu. Dan ini juga menjadi sebuah contoh ya bahwa kalau kita itu saling mendukung suami istri itu ya hasilnya juga akan baik gitu. Kalau misalnya suami hanya saya harus lebih tinggi daripada istri saya. Istri saya nggak boleh punya income lebih tinggi daripada saya, gengsi dong gitu. Kalau bapak saya justru enggak, justru dia benar-benar push my mom to her best limit, dan her success is his success. Gitu. Tuh guys, para suami jangan takut kalau istrinya dapat gaji lebih gede. Gitu. Asal kita benar-benar dukung kan, jadi istri juga harus jangan dihalangin lah ya, jangan dihalangin deh. Jangan dihalangin, tapi istri juga harus tahu kodratnya ya. Kalau memang dibantu ya kita bersyukur dan kita juga share lah dengan suami kita gitu. Jangan abis itu terus nggak tahu kemana gitu kan. Tapi ya itu yang terjadi. Jadi benar-benar dia mendukung 100% dari karir ibu saya dan juga dari kita sendiri, dari dirinya sendiri gitu. Jadi kesetaraan gender, kemudian yin and yang itu terjadi banget dari kehidupan bapak saya dan ibu saya gitu. Bu Wulan, tadi sepintas dikatakan bahwa Profesor Alex Tilaar ini seorang turis. Bisa ceritakan? Nah itu dia tidak malu atau dia tidak gengsi kalau bahwa
setelah beliau pensiun sebagai profesor atau waktu itu pernah menjadi asisten menteri di Bappenas, dia tidak pernah malu kalau dia mendeklar bahkan, saya ini adalah seorang turis gitu ya, turut istri. Gitu. Jadi kemanapun ibu saya pergi dalam perjalanan bisnisnya, dia selalu ikut, dan ibu saya juga senang karena dia selalu memberikan insight kan. Tadi saya juga bilang kuliah subuh gitu ya, selalu memberikan informasi atau insight-insight yang terbaru, sehingga wawasan ibu saya selalu updated dan fresh gitu. Dan senang banget kan ada personal, bukan asisten ya, tapi personal guru yang selalu mendampingi dia kemanapun ibu saya pergi gitu. Jadi itu mutual relationship mereka sih. Mbak Wulan, nggak banyak anak, nggak banyak keluarga atau anak-anak yang mau melanjutkan usaha atau impian orang tuanya. You are very kind and very one of a million mungkin ya. Ya kan, rata enggak deh, bapak ibu saya begini, saya mulai lagi gitu ya, meneruskan bisnis pun nggak mau. So you continue the legacy of your parent dalam dunia bisnis maupun impian-impian daripada ibu dan juga bapak sendiri. Apa yang membuat Ibu Wulan sendiri melakukan ini semuanya? Your personal experience. Saya percaya setiap orang diciptakan tuh punya misi dan kenapa dia dilahirkan di sebuah keluarga. Dan penantian orang tua saya tuh terhadap saya tuh 16 tahun baru mereka mempunyai anak. Wow. So I think I'm here is for nothing kan gitu. Jadi saya pikir saya melihat usaha ibu saya dan keluarga ibu saya dan ada tante saya yang meng-establish bisnis ini, itu saya melihat fondasi yang diletakkan itu baik dan kedepannya pun juga baik gitu, karena dia punya cita-cita. Kalau untuk di Martha Tilaar Group kan memang mempercantik Indonesia dengan melestarikan budaya dan melestarikan natural resources yang kita miliki dengan bijaksana. So I think what they set up is already good. Dan setelah perjalanan Martha Tilaar Group selama 53 tahun, kita bisa melihat impact-nya betapa perusahaan ini memberikan kesejahteraan dan juga pendidikan kepada orang-orang yang bekerja atau yang berelasi dengan perusahaan ini. So why not gitu? Saya sudah diberikan. Kalau saya sekarang berpikir memaksimalkan apa yang saya punya. Orang bisa bilang itu privilege, oh kamu enak udah dapat ini, tapi ya that's what I got. I got privilege. So when I get privilege, it comes bigger. With more privilege, it comes with great responsibility. So whether you want to do it or not, gitu. Nah buat saya, I choose to do it. Karena nggak setiap orang punya privilege, nggak setiap orang punya kesempatan untuk melakukan ini. Gitu. Jadi, Bu Wulan, I feel like, I don't know whether it's right or not, dari rumah Martha Tilaar di Kaubong dan memberikan pemberdayaan ekonomi maupun ekosistem daripada tourism di daerah sendiri, langsung after 9 tahun move second baby, now you mencoba terus melanjutkan legasi daripada seorang ayah, seorang edukator, seorang profesor ya. Apa sih program utama yang ada di hati Bu Wulan untuk ruang belajar Alex Tilaar sendiri? Program ini di luar pertanyaan ya Pak. Program sebenarnya sih ini nggak ada program Pak. Tapi kedua entitas ini itu adalah sebagai rasa bakti saya aja sebagai seorang anak. Wow. Itu aja sih, as simple as that. Program itu bisa come and go and change. Tapi intensi saya itu adalah hanya sebagai bakti saya aja kepada orang tua saya. Jadi mau nangis ya Pak? Iya, karena saya juga cuma punya satu anak. Oh gitu. Perempuan. Oh iya. Kenalan sama saya kalau after gitu. 10 years waiting. Oh oke. After 10 years waiting, the miracle comes and then we'll see itu ya. Jadi Bu Wulan kalau melihat ini semuanya, pesan apa sih yang ada di dalam hati you sendiri Bu Wulan untuk generasi ini atau untuk Indonesia? Pesan saya sih sebenarnya simple. Tadi saya sudah katakan juga bahwa setiap orang itu diciptakan memiliki misi masing-masing.
yang kita harus temukan, kita kenali, dan kita harus kalau sudah kita dipercaya akan misi itu, ya just do it little by little, do kindness every day, little things with great love. Dan seandainya itu kita mampu melakukannya, ya kita udah nggak usah melihat saya bisa apa, kamu bisa apa. Kita nggak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi just focus on yourself and just do the best of you, become the best version of yourself. Jadi saya rasa itu sih penting untuk setiap pribadi ya Pak, karena segala sesuatu mulai dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Bu Wulan, thank you so much dari Gobong ke Jakarta ini, melanjutkan bahkan meneruskan legacy daripada seorang ibu, seorang ayah. Ibu bergerak di dalam dunia kecantikan di Indonesia ini secara eksternal mungkin ya. Lalu Bapak yang memberikan kehidupannya dalam pendidikan, rasanya komplit ya. Eksternalnya dibuild, internalnya dibangun gitu ya. Dan satu lagi nih yang cukup menggelitik hati saya mendengar cerita ini, keluarga Alex dan Martha Tilaar. Bagi saya ini adalah keluarga yang sangat Pancasilais. Ini luar biasa. Bisa ceritakan sedikit? Ya, karena begitu banyak ya, ada yang Pak Alex anak pendeta, ya kan, betul. Lalu ada yang keluarga mualaf, tapi dalam satu rumah dan penuh keharmonisan yang luar biasa. Jadi memang keluarga kami ya keluarga Bhinneka Tunggal Ika ya, semuanya ada gitu ya. Jadi tadi bapak saya anak pendeta, tapi sebagai opa saya sendiri sebagai pendeta tuh tidak pernah memaksakan anaknya harus menikah dengan satu agama, karena memang terjadi di keluarga kami ada pernikahan beda agama, dan opa saya cuma bilang bahwa kalau misalnya mau menikah dengan yang berbeda agama, hanya dia minta bahwa harus setia kepada imannya, dan itu yang dilakukan oleh kebetulan tante saya gitu sampai akhir hayatnya, walaupun dia juga melayani suami dan anak-anaknya yang beragama lain, kalau berpuasa atau apapun itu tetap tante saya yang meladeni dan menyiapkan makanan, tapi ya dia tetap menjalankan kehidupannya dan setia pada imannya gitu. Nah kemudian yang menarik juga, om saya juga salah satu arsitek yang membangun Masjid Istiqlal. Wow. Gitu. Jadi sebagai kan memang Masjid Istiqlal dibangun oleh arsitek yang beragama Kristen, dan timnya salah satu om saya yang adalah insinyur ahli beton pada waktu itu. Wow. Jadi ya buat kami agama itu hanya cara bagaimana kita mendekatkan diri, tetapi pada dasarnya hubungan antara Tuhan dan kita itu adalah sesuatu yang personal. Jadi apapun agamamu, ya just be kind, just do kindness gitu, dan itu yang akan orang lihat kok, bukan ya kan? Kalau kita agamanya apa tapi kita orang jahat, akhirnya agamanya yang disalahin. Ya kan? Tapi kalau kita memang berbuat baik dan memang kita punya intensi yang baik, agama kita juga akan dinilai sebagai baik. Tapi ya agama is just a way, gitu. It's not merely the essential of the relation to God. Wow, thank you Mbak Wulan. Mbak Wulan, sebelum akhirnya ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk satu cerita untuk Indonesia kalau ada? Saya atau cukup tadi? Enggak, saya cuma mau mengapresiasi tentang apa yang Bapak lakukan. Tadi Bapak juga menceritakan bahwa Bapak akan mengangkat semua orang tanpa terkecuali yang bisa menceritakan kisahnya, apapun yang mereka lakukan, sekecil apapun, sederhana apapun. Tapi itu kiranya bisa melalui channel ini bisa semakin banyak orang melihat. Dan juga bisa terinspirasi tentunya. Itu yang penting kan, kita bisa memberikan inspirasi sehingga semakin banyak orang menjadi cahaya bagi dunia. Thank you Mbak Wulan, thank you semuanya. Luar biasa, sukses untuk rumah Martha Tilaar dan juga ruang belajar Alex Tilaar ini, dan juga kosmetika yang akan menghiasi Indonesia menjadi pribadi yang cantik. Terima kasih sudah nonton ini, jangan lupa untuk komen, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi dalam program-program yang akan datang. Satu cerita untuk Indonesia.